Saudara, di sini saya ingin memberikan respons terhadap pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar ngawur dan asal mangap daripada Ustadz Felix Xiao tentang Alkitab Kristen di dalam satu ceramahnya. Dan saya akan membuat tanggapan saya ini bagian per bagian ya. Jadi saya memperdengarkan cuplikan daripada ceramah Felix Xiao, lalu kemudian saya mencoba menanggapinya, dan setelah itu saya memperdengarkan lagi cuplikan berikut dan saya akan menanggapinya, dan demikian seterusnya. Mari kita mendengarkan bagian yang pertama seperti ini, saudara-saudara. Nah, maka kita akan sedikit bertanya tentang tujuan hidup ini seperti apa. Tapi karena waktu saya terbatas, saya langsung bahas dari dua agama besar tentang tujuan hidup manusia seperti apa. Sudah pernah baca Bible? Belum? Nah, perhatikan saudara, dia bertanya kepada audiensnya, sudah pernah baca Bible katanya saudara. Itu Bible itu bukan satu istilah yang digunakan oleh seseorang yang berilmu atau seseorang cendekiawan, seseorang yang sifatnya sarjana ya. Itu biasa diucapkan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan ya. Mereka katakan Bible ya. Tidak ada Bible itu. Kita menyebut Bible itu dalam bahasa Inggris itu sebagai Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nah, okelah dia sebetulnya kalau tidak mau menyebutnya sebagai Alkitab, karena istilah Alkitab itu adalah bahasa Arab, sehingga dia merasa haram untuk mengatakan Alkitab kepada Bible-nya Kristen, maka harusnya dia tidak menyebutnya Bible, karena itu tidak umum ya. Harusnya Bible ya. Bible itu pronunciation yang benar begitu ya. Jadi terlihat sekali dia ini adalah seorang ustadz, tetapi ilmunya adalah ilmu kacangan atau ketengan ya. Masa Bible disebut Bible ya. Mari kita lanjut saudara. kita akan coba baca Bible. Ini bukan penistaan agama, ini namanya pelajaran supaya Dia berkata, ini bukan penistaan agama. Ini saya setuju ya. Kenapa saya setuju? Boleh saja orang Islam membahas tentang agama Kristen ya, silakan, asal dia pakai data ya, dia pakai argumentasi ya, silakan, dan itu bukan penistaan agama. Janganlah kita dikit-dikit ya, ketika orang lain membahas agama kita mengatakan itu penistaan agama. Sebagaimana itu yang menimpa Pavel 88 ya, akun YouTube Pavel 88 dan juga Muhammad KC ya, yang beberapa hari lalu itu dilaporkan ke polisi oleh pihak-pihak tertentu ya, dari pihak Islam begitu ya, karena dianggap di dalam video Pavel 88 di mana Muhammad KC berbicara di sana itu dianggap ada penistaan agama ya, seperti itu. Saya tidak setuju ya, dikit-dikit lapor ya. Saya sudah memberikan tanggapan di dalam satu video tentang hal itu ya. Jadi biar bagaimanapun saya setuju dengan Felix Xiao di sini ketika dia mengatakan ini bukan penistaan agama. Tetapi jika saya membahas agamamu misalnya ya, Anda juga harus konsisten mengatakan Muriwali bukan sedang menistakan agama Islam misalnya, kalau saya sedang membahas agama Islam ya. Tetapi saya tidak mempunyai concern atau passion untuk membahas agama Islam. Saya hanya memberikan respons dari perspektif iman Kristen saya ketika iman Kristen saya itu dipertanyakan atau diserang oleh pihak lain, termasuk Felix Xiao ini. Mari kita lanjut saudara. teman-teman tahu tentang perbandingan agama. Di Bible ada satu kitab namanya Kitab Suci Perjanjian Lama. Perhatikan. Ini kalau dia ini sebetulnya adalah mantan Kristen ya, dia adalah seorang mu'alaf, mestinya tahu bagaimana menyebut kitab ya, bagaimana menyebut Alkitab, kitab ya, bagian-bagian daripada Alkitab dan lain sebagainya. Tapi dia berkata begini saudara, di dalam Bible ada satu kitab katanya yang disebut Perjanjian Lama. Tidak ada satu kitab yang namanya Perjanjian Lama ya. Tidak ada itu. Perjanjian Lama itu terdiri dari berbagai macam kitab ya. Semuanya berjumlah itu 39 kitab ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya
kitab perjanjian lama, tidak ada ya. Orang Kristen biasa menyebutnya Alkitab Perjanjian Lama. Dan Alkitab Perjanjian Lama ini itu mempunyai 39 kitab mulai dari Kejadian sampai Maleaki, seperti itu. Dan terlihat orang ini, kalau dulu dia pernah Kristen, kalau sungguh dia pernah Kristen ya, terlihat dia tidak mempunyai ilmu tentang Kristen, tidak tahu apa-apa ya tentang Kristen begitu. Sehingga dia berkata, di dalam Alkitab itu ada satu kitab yang namanya Perjanjian Lama. Tidak ada itu kitab Perjanjian Lama. Yang ada itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, yaitu jadi satu ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru jadi satu Alkitab ya, jadi satu Bible ya, seperti itu, jadi satu Scripture ya, seperti itu ya. Dan di dalam Perjanjian Lama itu ada banyak kitab ya. Hal-hal seperti ini ya, hal-hal sepele seperti ini ya, yang kelihatan sepele, kalau dia tidak teliti saja ya, ketika dia mengajarkan atau memberikan informasi, ini hanya menunjukkan fakta bahwa dia ini bukanlah seorang ilmuwan atau seorang sarjana, bukan ya. Bagi saya dia ini adalah ya pendakwah atau penceramah ketengan lah begitu ya, yang sukanya hanya serang-serang Kristen kan begitu. Mari kita lanjut. Karena Bible itu ada dua, kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Lama. Nah, dia berkata di Bible itu ada dua, kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru. Nah, kalau ini benar ya, tetapi kalau seperti tadi dikatakan, di dalam Bible itu ya ada satu kitab yang namanya Perjanjian Lama, itu salah ya. Perjanjian Lama itu bukan satu kitab ya, ada berbagai macam kitab di dalamnya, seperti itu. Nah, kalau dia berkata ada kitab suci Perjanjian Lama, berarti dia menyebut atau menyinggung itu Alkitab Perjanjian Lama. Lalu ada kitab suci Perjanjian Baru, itu berarti dia menyinggung Alkitab Perjanjian Baru. Nah, pelajaran-pelajaran semacam ini ya, itu hanyalah pelajaran anak-anak sekolah minggu ya, yang sudah mungkin kelas 4 SD, 5, 6 SD, lalu juga pelajaran anak remaja ya, mungkin pelajaran agama di SD ya, kelas 4, 5, 6, pelajaran agama di SMP ya. Informasi-informasi yang paling dasar di dalam iman Kristen, yang Felix Xiao ini rancu ya, confused ya, dia tidak bisa bedakan seperti itu. Mari kita lanjut. Itu sebelum Yesus lahir. Tapi kalau kitab suci Perjanjian Baru setelah Yesus lahir. Kitab suci Perjanjian Lama, kalau gampangnya Taurat itu kitab suci Perjanjian Lama, Zabur itu kitab suci Perjanjian Lama. Dan surat pertama dalam kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Inggris namanya surat Genesis. Dalam bahasa Indonesia namanya Kejadian. Ya, perhatikan saudara. Ya oke lah, ini kesalahan kecil-kecil ya. Tetapi saya mencoba mengungkapkan karena dia ini dianggap sebagai cendekiawan ya. Cendekiawan muslim, ustadz yang berpendidikan begitu, seorang sarjana begitu kan. Tetapi cara dia mengucapkan bahasa Inggris saja seperti itu, saudara, maka saya melihat orang ini berilmu atau tidak kan begitu ya. Dia berkata kitab pertama dalam Perjanjian Lama itu dalam bahasa Inggris katanya Genesis. Memangnya Genesis itu pengucapannya dalam bahasa Inggris? Kan bukan ya. Orang bahasa Inggris ya, atau orang Inggris itu menyebutnya Genesis ya, Genesis bukan Genesis, seperti itu. Jadi seorang cendekiawan muslim kok ya, mengaku cendekiawan, mengaku ilmuwan, mengaku sarjana ya, tapi menyebut Genesis ya, itu salah ya, walaupun ini sederhana ya. Oke lah ya, itu human error ya, boleh saja, tidak apa-apa ya. Mari kita melanjut ya. Sudah pernah baca ya. Bagaimana kemudian dalam kitab Kejadian di situ diceritakan tentang awal mula manusia dan tujuan hidupnya seperti apa. Nah, coba kalau gitu kita lihat. Ini ceritanya teman-teman sekalian. Ceritanya adalah Tuhan menumbuhkan suatu tempat namanya surga Eden, atau dalam bahasa Arab Jannatul Aden. Ini salah lagi dia. Kalau dia mau menerangkan mengenai Taman Eden dari perspektif Kristen, dan harusnya ini dia menerangkan dari perspektif Kristen, karena dia sedang menjelaskan tentang kitab Kejadian Kristen ya begitu ya.
Jadi dia berkata ada yang namanya surga Eden katanya. Tidak ada surga Eden itu. Orang Kristen tidak memahami begitu, dan informasi Alkitab di dalamnya kalau kita membaca dan teliti itu tidak dikatakan sebagai surga, ya, bukan Firdaus, ya, bukan surga, ya, tapi dikatakan Tuhan membuat Taman Eden, ya. Taman Eden itu di mana? Di bumi ini, ya, nah, di bumi ini. Jadi Taman Eden itu bukan surga, ya. Bukan surga, ya. Jadi Taman Eden dibuat oleh Tuhan untuk menjadi tempat hunian bagi Adam, ya, bagi Hawa yang diciptakan kemudian, dan Taman Eden sekaligus juga untuk diusahakan, ya. Saudara, seperti itu ya, saudara, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Felixio ini sebagai surga Eden itu salah, ya. Maka kalau dia pernah Kristen, ya, kalau betul dia pernah Kristen, mestinya dia tidak tahu apa-apa tentang Kristen waktu dia menjadi Kristen, ya. Masa dia bilang surga Eden? Tidak ada. Orang Kristen selalu menyebutnya Taman Eden, ya. Memang ada orang-orang Kristen yang sebetulnya cenderung itu sesat, itu mereka mengatakan Taman Eden ada di surga, bukan ada di bumi. Itu tafsiran menyesatkan, dan mayoritas orang Kristen itu tidak percaya itu. Mayoritas orang Kristen itu mempercayai bahwa Taman Eden itu ada ya di daerah Timur Tengah sana, ya, di daerah sekitar Irak, ya, kalau diteliti berdasarkan sungai-sungai itu kan, Tigris, Efrat dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi Taman Eden bukan surga Eden, ya, seperti itu. Mari kita lanjut mendengarkan. Jadi kalau surga Eden, Taman Eden dengan Jannatul Aden sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Jannah itu dari bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia jannah artinya kebun. Jannatul Aden, Taman Eden sama. Aden dalam bahasa Arab, Eden dalam bahasa Indonesia. Jadi dulu Tuhan menciptakan ada satu taman namanya Taman Eden, surga. Di situ banyak sekali tanaman-tanaman, tapi yang dispesialkan di dalam Alkitab ada dua pohon. Yang pertama namanya pohon pengetahuan, yang kedua namanya pohon kehidupan. Nah, di sini lagi dia ngawur memberikan informasi. Yang pertama namanya pohon pengetahuan, ya. Masa cuma pohon pengetahuan, ya? Ini di dalam Kejadian pasal yang ke-2, ya. Dikatakan di sana, ya. Lalu Tuhan pasal 2 ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, bukan hanya pohon pengetahuan, ya. Jangan dipotong, ya. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Ya, seperti itu. Mari kita lanjut mendengarkan. Diuji dulu. Yang pertama namanya pohon apa? Pengetahuan. Yang kedua namanya pohon apa? Kehidupan. Dan Tuhan menciptakan segala-galanya itu ada dua yang spesial. Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan. Lalu Tuhan pesan sama manusia ketika menceritakan awal mula manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, kecuali kecuali ada dua pohon yang nggak boleh dimakan. Yang pertama adalah pohon pengetahuan, yang kedua adalah pohon kehidupan. Kecuali ada dua pohon yang tidak boleh dimakan, ya. Di mana itu dia mendapati ayat Alkitab ada dua pohon yang tidak boleh dimakan? Yang diperintahkan oleh Tuhan tidak boleh dimakan itu cuma satu pohon, ya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, barulah manusia dihalangi untuk menuju kepada pohon kehidupan, supaya jangan mereka makan buah dari pohon kehidupan itu dan mereka hidup selama-lamanya, itu, ya. Jadi tentu saja pengertiannya itu hidup selama-lamanya di dalam keberdosaan mereka, ya, seperti itu, ya. Tetapi bukan itu fokus pembahasan saya, ya, di sini. Saya berfokus kepada apa yang dia katakan ini sebagai sesuatu yang ngawur sekali, ya. Jadi dia berkata itu ada dua pohon yang tidak boleh dimakan. Alkitab berkata ada satu pohon saja yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Baru setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak boleh makan buah pohon kehidupan seperti itu. Jadi dia tipu-tipu di sini, ini siapa namanya ini, Felixio ini ya. Padahal dia kutip itu di screen dia waktu mengajar itu, dia mengutip Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 16 ya. Entah apa yang merasuki dia sehingga dia berkata ada dua pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak boleh dimakan. Padahal di sana hanya ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ini bagi saya adalah tipu-tipu ya. Ini saya tidak tahu maksudnya membelok-belokkan ayat-ayat Alkitab ya, seperti itu. Tentu niatnya tidak baik orang ini ya. Mari kita lanjut ya. Kalau kamu makan pohon pengetahuan, pada saat engkau memakannya pasti engkau mati. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian. Ada pohon yang banyak, ada dua yang spesial. Satu apa namanya? Yang dua apa namanya? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Kalau nanti dimakan bakal mati. Jelas sampai di sini? Ternyata setan datang dalam bentuk ular, kemudian menggoda manusia. Dia goda Adam, Adam nggak tertipu oleh setan. Setelah dia nggak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa, lalu dia goda Hawa. Adam digoda oleh setan dan dia tidak tertipu oleh setan. Di mana itu ayat Alkitab yang mengatakan demikian? Jadi ngarang lagi ini orang ya. Jadi di sana di Kejadian pasal yang ketiga itu langsung kita melihat bahwa ular ya. Jadi setan menggunakan ular, binatang ular ya, untuk mencobai Hawa. Itu sebabnya ular itu yang adalah binatang bisa berbicara karena dipakai oleh setan ya. Nah, di sana itu ular langsung datang kepada Hawa. Jadi dia ngarang lagi ini, di mana di Alkitab dikatakan setan itu datang kepada Adam dulu ya, lalu Adam tidak jatuh ya, tidak tertipu oleh setan, lalu dia datang kepada Hawa. Ini ngaco ini ya. Jadi dia menjelaskan Alkitab, tetapi dia menambah-nambahkan atau mengambil sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, seakan-akan itu dikatakan oleh Alkitab. Ini namanya ngapusi ya. Ini namanya menipu ya. Jadi Felixio ini ngawur ketika mengutip Alkitab, tetapi dia tambah-tambahkan sendiri apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Coba ini saya tantang ini Felixio ya. You buktikan ayat di mana di Alkitab yang mengatakan setan datang kepada Adam lebih dahulu untuk mencobai Adam. Gak ada di sana. Itu isapan jempol Anda sendiri itu. Jadi kelihatan sekali Anda ini tidak berpengetahuan, tetapi mencoba-coba untuk mengajar tentang Alkitab begitu ya. Mari kita lihat lanjutannya, saudara. Hasilnya dimakan atau tidak? Akhirnya Hawa makan buah tadi, lalu kemudian diceritakan dalam Alkitab, ular itu berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, bahwa pada waktu kamu memakannya justru matamu akan terbuka, dan Tuhan tahu itu, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Paham maksudnya kira-kira ceritanya? Jadi gini, Tuhan bilang ada pohon ini jangan dimakan. Ini pohon pengetahuan tentang yang baik, tentang yang buruk. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Setan bilang, enggak, Tuhanmu justru tahu kalau kamu makan ini, kamu nggak bakal mati, tapi justru kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata setan. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu. Akhirnya Hawa makan buah tadi. Buahnya buah apa? Ini dia ulang lagi ya. Hawa tertipu, Adam tidak tertipu katanya. Ini isapan jempol dia sendiri ya. Tidak ada di Alkitab itu. Setan tidak pernah datang kepada Adam dulu, setelah gagal mencobai Adam lalu dia datang kepada Hawa. Tidak. Setan langsung datang kepada Hawa. Dan melalui Hawa, Adam jatuh. Karena buah itu pun diberikan kepada Adam ya. Jadi bukan Hawa saja yang makan. Tapi dalam kutipan atau pernyataan Felixio tadi ini terlihat bahwa hanya Hawa yang memakan buah itu begitu ya. Saya belum melihat pernyataannya yang mengatakan Adam juga ikut makan ya begitu ya. Saya perlu informasikan kepada saudara bahwa video ini saya tidak dengar lebih dahulu ya. Tidak. Saya ketika melihat bagaimana Felixio ini mengomentari tentang Alkitab ya di salah satu channel YouTube ya, saya memprediksi, dan prediksi saya benar ya, memprediksi bahwa dia pasti itu memutarbalikan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya, untuk kepentingan dia ya, untuk kepentingan komentar atau argumentasi dia.
Maka saya memutuskan untuk tidak mendengarkan lebih dahulu videonya. Saya langsung putar saja dan semua komentar saya ini langsung mengalir begitu saja, ya. Itu faktanya saudara di dalam saya mempersiapkan tanggapan saya terhadap Felix Xiao ini, ya. Seperti itu. Jadi saudara, dia mengucapkan sesuatu hal yang tidak ada dasar Alkitabnya, mengarang-arang sendiri dan mengatakan seolah-olah itu diajarkan oleh Alkitab. Ya, ini penipuan, ya, ini satu penipuan, ya, seperti itu. Jadi yang jelas ular tidak datang kepada Adam lebih dahulu karena gagal mencobai Adam, lalu datang kepada Hawa. Lalu pencobaan terhadap Hawa itu sukses. Hawa makan buah. Tetapi bukan hanya Hawa yang makan buah, ya. Hawa berikan kepada Adam. Ini belum muncul, ya. Kalau ini tidak muncul nanti bahwa Hawa memakan buah itu lalu juga memberikannya kepada Adam. Kalau ini tidak muncul dari pernyataannya, ini berarti dia bohong lagi di sini, ya. Dia menipu apa yang dikatakan oleh Alkitab atau mengurangi atau bahkan menambahkan daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, mari kita lanjut. Ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran, ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel, the apple of Eden, the forbidden fruit, gitu kan ya. Itu adalah buah apel. Makanya ada. Ini ngaco lagi. Orang Kristen siapa yang mengatakan itu buah apel? Ya, tidak jelas di situ, ya. Alkitab tidak membicarakan itu adalah buah apel, ya. Jadi ngawur kalau dikatakan itu adalah buah apel, ya. Memang saya sendiri juga menafsir dan saya kira ada banyak orang Kristen menafsir bahwa kita tidak tahu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu pohon apa, ya. Bisa jadi apel, bisa jadi pepaya, bisa jadi pisang, bisa jadi buah pohon-pohon yang lain, ya, mangga, rambutan, bisa jadi. Karena tidak dinyatakan di Alkitab, maka kita tidak tahu buah apa itu. Maka kalau dikatakan ada orang Kristen berkata, memastikan itu buah apel, itu orang Kristen omong kosong, ya. Dan tidak ada orang Kristen berani memastikan itu buah apel. Nah, berarti ini omong kosongnya Felix Xiao, ya. Dia berkata mereka, ya, orang Kristen itu menganggap itu adalah buah apel atau mengatakan itu buah apel. Tidak ada itu, ya. Kita tidak pernah memastikan buah apa itu. Bisa buah apa saja, ya. Tetapi Alkitab tidak memberitahu, ya, seperti itu. Saya sedikit menjelaskan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Yang jelas itu adalah pohon biasa. Pohon, ya, yang berbuah dan buahnya bisa dimakan seperti pohon biasa. Bisa apel, bisa papaya, bisa pisang, bisa rambutan, bisa macam-macam, ya. Nah, pohon itu menjadi spesial dan khusus karena dilarang oleh Tuhan. Kalau Anda melanggar itu, memetik dan memakannya, Anda melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Itu intinya di sana. Jadi itu bukan pohon khusus yang mempunyai daya magis, ya. Lalu kemudian setelah orang makan, darahnya berubah menjadi beracun, lalu dia perlahan-lahan menjadi mati, sebagaimana tafsiran orang-orang tertentu. Ya, ada yang menafsir seperti itu, saudara. Jadi ini tafsiran ngawur, ya. Itu pohon biasa. Kita tidak tahu pohon apa yang berbuah dan buahnya bisa dimakan. Menjadi spesial karena dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh. Sama seperti kalau Anda beli bermacam-macam kudapan, ya, jajanan, taruh di atas meja. Lalu Anda berkata kepada anak-anak Anda, sini kalian semua, saya kasih tahu. Semua yang ada di meja ini, kudapan-kudapan yang lezat ini, jajanan-jajanan yang lezat ini, boleh kamu makan. Tetapi khusus yang satu itu, kudapan dari kelapa, ya, itu kesukaan papa. Kamu tidak boleh ambil. Semua yang lain boleh ambil, tapi yang itu tidak boleh ambil. Nah, ini permintaan orang tua. Begitu anak melawan mengambil itu, maka mereka memberontak terhadap apa yang diminta oleh orang tua. Dan berarti, ya, itu berarti bahwa kudapan kelapa itu tadi, yang dibuat dari kelapa itu tadi, kelapa parut, itu menjadi kudapan yang spesial sekarang, menjadi khusus sekarang, menjadi tidak umum. Karena ada perintah dari papa supaya jangan makan, karena itu mau dimakan oleh papa. Nah, kira-kira begitu penjelasan, saudara, ya. Jadi bukan pohon yang berdaya magis yang menyebabkan darah beracun, tubuh beracun lalu kemudian mati, bukan, ya. Itu pohon
buah-buahan yang biasa, tetapi menjadi spesial atau khusus karena dilarang oleh Tuhan supaya jangan dimakan, ya. Jadi saudara, ini Felixio ini ngaco, ya, sangat ngawur sekali ketika mengatakan mereka orang Kristen mengatakan itu buah apel. Tidak ada orang Kristen mengatakan itu buah apel, ya. Mari kita melihat satu pernyataannya lagi, dan setelah itu saya menutup dulu tanggapan saya di bagian awal ini karena saya memang berencana untuk membuat tanggapan-tanggapan singkat, ya. Jadi tanggapan saya buat berseri, ya. Kalau bisa 2 kali ya 2 kali, kalau bisa 3 kali ya 3 kali, ya. Setelah itu saya akan melihat video-video Felixio yang lain, ya, dan saya akan mencoba untuk menanggapinya, ya, supaya saudara-saudara melihat kebohongan-kebohongan atau komentar-komentar asal mangap Felixio ini terhadap Alkitab. Ya, mari kita melihat satu lagi, ya. Pernah pakai iPhone? Nah, itu gambar di belakang ini gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel ini nggak dimakan, maka Anda nggak bisa pakai iPhone. Paham? Dia berkata begini, ya. Anda pernah melihat iPhone, ya? Ya, lihat gambar apa di sana, ya? Itu ada gambar apel yang dimakan, ya. Jadi kalau Anda tidak pakai iPhone, ya, Anda tidak mempunyai pengetahuan. Sama seperti kalau tidak makan apel, ya, Anda tidak mempunyai pengetahuan. Jadi apel tadi itu dimaksudkan bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu yang dilarang Tuhan adalah apel. Mereka makan maka mereka punya pengetahuan. Demikian juga dengan iPhone, ya. You pakai iPhone, you punya pengetahuan, sama seperti kalau engkau makan apel, engkau mempunyai pengetahuan, ya. Saya tidak meneliti, ya. Saya tidak meneliti filosofi dasar daripada iPhone, ya, ketika menjadikan apel yang ada cokotan, bekas cokotan, ya, bekas dimakan itu sebagai apalah, ya, sebagai lambang atau simbol daripada Apple, ya, atau iPhone, ya. Saya tidak tahu, ya, filosofi dasar di balik pemberian itu, ya. Kalaupun filosofi dasarnya adalah you pakai Apple atau iPhone supaya engkau mempunyai pengetahuan, sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden itu makan buah apel sehingga mereka mempunyai pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini filosofi yang kacau, ya. Ini filosofi yang kacau, ya. Jadi bagi saya, ya, tidak ada hubungannya itu menafsirkan bahwa yang dimakan oleh Hawa, Adam di Taman Eden itu adalah sungguh-sungguh apel. Itu tidak ada relevansinya, ya. Supaya mendapat pengetahuan, tidak ada relevansinya. Kenapa? Karena bisa saja buah pisang, buah rambutan, buah mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, ya. Tidak harus apel, ya. Bisa apel bisa, tetapi bisa buah-buah lain, saudara. Jadi kalau menggunakan itu sebagai semacam perbandingan, ya. You pakai iPhone, Apple, produk Apple, you punya pengetahuan sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden makan apel sehingga mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini omong kosong, ini nonsens, ya. Ini sesuatu perbandingan yang tidak berdasarkan fakta, ya, seperti itu. Dan kalau Felixio ini pakai itu, ya, untuk kemudian menjelaskan bahwa yang dipercaya orang Kristen itu adalah bahwa Hawa, Adam makan buah apel, itu ngawur, ya. Orang Kristen tidak percaya itu. Orang Kristen berkata bisa saja apel, bisa yang lain, ya. Bukan harus apel, ya. Bukan pasti apel karena tidak dicatat Alkitab. Apa yang tidak dicatat di dalam Alkitab, yaitu kita hanya bisa berasumsi, kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa berspekulasi, ya. Dan bagi orang Kristen berspekulasi, ya, secara tidak bertanggung jawab, secara liar, secara berlebihan itu adalah sesuatu kejahatan, ya, terhadap Alkitab, ya. Maka kita setia kepada apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak tahu pohon apa itu, maka kita diam sampai di sana. Bisa jadi pohon A, B, C, ya, tetapi kita tidak pasti, ya. Maka ketika Felixio memastikan, ya, orang Kristen berkata itu apel, dia sedang memfitnah di sini, ya. Orang Kristen tidak pernah memastikan itu apel, ya. Jadi dia pakai contoh iPhone, ya, Apple, produk Apple, ya,
Itu adalah sesuatu isapan jempol sih sebetulnya ya. Saya stop sampai di sini saudara, dan saya akan terus mencoba untuk menelanjangi daripada komentar-komentar, pernyataan-pernyataan, argumentasi-argumentasi yang tidak berdasar, yang merupakan isapan jempol daripada Ustadz Felix Xiu di dalam video ini saudara. Ya, video ini durasinya saya tidak tahu ya, sekitar 15 menit atau 20 menit ya, 15 menit ya, di atas 10 menit lah ya begitu ya saudara. Dan saya juga akan menanggapi video-video Felix Xiu yang lainnya nanti, supaya kita melihat ya isapan-isapan jempol yang dia katakan di dalamnya seperti itu. Sampai bertemu di dalam seri berikutnya tentang Felix Xiu.